Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu mewah sadayana anu hadir anu ngaregepkeun ieu channel singkuring alhamdulillah kantos maos buku ieu Nabi Muhammad bukan orang Arab. Biasana Zofir Zuhri anjeunna teh minangka nama ulama ngora ajengan ngora kene anu lahirna teh 1884 langkung anom di Simkuring gitunya. Anjeunna santos kuliah di STF di Yarkara, teras isi teras juga Universitas Indonesia, Universitas Asy-Syafi'iyah, kantos oge di Australia sareng Malaysia. Janten seueur pisan ilmu teh. Bidang anu anjeunna ditekuni teh nyaeta nu kahiji musik, anu kadua filsafat. Terus anjeunna teh memang kantos mondok sareng ahli dina persoalan ngeunaan kitab-kitab koneng teh nya. Janten anjeunna terus biasa we maos kitab-kitab teh. Malihan ada aya YouTube-na oge anu ngeunaan Al-Zofir ieu teh. Anjeunna sok live streaming malihan gaduh pasantren luhur namina teh Al-Farabi. Tah buku ieu teh kabilang nemutkeun abdi mah sae ngenalkeun baginda Nabi Muhammad SAW sareng umajak ka urang sadayana kanggo pikukuh ngukuhkeun kedudukan orang sebagai orang Indonesia. Di dia misalkan senajan judulna ejarna teh Nabi Muhammad bukan orang Arab, lain harti bahwa anjeunna teh nyebatkeun Muhammad teh orang Sunda tapi Jawa sanes, tapi anjeunna Muhammad itu hartosna di dia teh mun dialos ku simkuring bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak chauvinisme, tidak berorientasi kepada kesukuan, tidak di tribalisme gitu ya, tidak tribalisme, dan juga tidak pada aspek-aspek yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu misalkan cenderung ke Araban. Tapi kalau kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang Arab, jelas beliau orang Arab. Tetapi genealoginya di sini disebutkan oleh Al-Zofir itu adalah genealogi yang berasal dari Babilonia, karena Nabi Ismail alaihissalam adalah keturunan dari Babilonia, khususnya dari istrinya dari ibunya yang bernama Siti Hajar itu, dan Nabi Ibrahim kita ketahui dari Palestina. Nah, di sini kita mengetahui bahwa di sini kita bacakan di halaman 183, Nabi Muhammad SAW sendiri bukan orang asli Arab. Leluhur beliau adalah Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam, berasal dari distrik Orkelda atau Ur-Kaldan, negeri Babilonia, sekarang itu Irak. Sebelum akhirnya keluarga ini hijrah ke Makkah atau Makkah, dan Nabi Ibrahim sendiri kembali ke Palestina. Ya seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul dari sejarah genealogi itu berasal dari orang keturunan Irak, bukan Arab asli dalam pengertian Arab Saudi ya. Nah ini kayaknya untuk menoh pada mereka-mereka yang menganggap bahwa Arab itu bagus atau hebat dan sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu afsahul Arab, betul bahwa beliau paling fasih, paling sempurna dan sebagainya di antara orang Arab itu. Satu hal lagi yang harus dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan Bani Adam, sama seperti kita. Kita juga keturunan Nabi, ya khususnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, keturunan dari negeri Babilonia, kemudian tinggal dan menetap dan bahkan menjadi orang Arab di sana. Nah, kearaban di sini adalah sesuatu yang tidak dijadikan sebagai tribalisme, tidak dijadikan sebagai chauvinisme dan sebagainya. Jadi jangan menganggap bahwa Arab itu hebat, bagus dan sebagainya. Karena Arab itu mungkin terangkat karena kondisi ada sosok baginda Nabi Muhammad SAW.
Ada yang harus lagi dikonfirmasi pada terkait dengan ini, harus juga kita pahami kalau kita perdalam. Selain kita akan mengetahui bahwa bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW, bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW, keindahan akhlak, kemudian juga sikap penulisnya ini Al-Dhafir terhadap khilafah, terhadap perjanjian suami istri, terus juga terhadap hal-hal yang terkait dengan kehidupan, termasuk juga hal-hal yang bagaimana kita seharusnya mempelajari Al-Quran, kemudian apakah Nabi Muhammad pernah kecewa dan sebagainya, itu juga dibahas. Jadi aspek-aspek kosmetik Siti Khadijah juga dibahas. Jadi pada aspek-aspek yang sangat manusiawi, pada aspek-aspek yang sifatnya naluri, fitrah dan sebagainya juga diangkat di sini. Misalkan kita lihat di bagian awal itu, lahir untuk luhur, Muhammadkan aku, kemudian Nabi Muhammad bertemu ke saya, bertemu ke saya. Terus bagian juga ada Nabi Muhammad di medsos, bagian pekerti itu ya budi lah, perilaku ya, pemimpin yang pelayan, orang tua Nabi Muhammad selalu masuk neraka. Ini pembahasan yang luar biasa ya. Nabi Muhammad, Gus Dur dan Islam Nusantara dan sebagainya itu. Ketemukan Muhammad di barat, kemudian apakah Nabi pernah kecewa? Anda juga keluarga Nabi kok. Gitu. Ya itulah betul. Terus juga mengingat Allah, nyinyir, kemudian doa pusaka, juha di sini juga ada. Kemudian potret sang Nabi, merasakan kehadiran sang Nabi, an-nikah sunnati, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mampu menikah dengan lebih banyak ya dari kita. Tapi yang terus juga Nabi Muhammad perangi khilafah, Al-Quran dan sebagainya. Nah di sini perlu diketahui bahwa ini bukan buku sejarah ya, bukan buku sejarah atau sirah nabawiyah seperti sirah Ibnu Hisam, Ibnu Hishaq atau sirah Ibnu Hazm ya, atau juga buku-buku lain seperti Hayat Muhammad Hussein Haikal misalkan ya, atau menunjukkan riwayat besar Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Hamid Husaini, atau juga yang bahasa Sunda itu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW karya Wirata Kusuma. Ada juga buku yang Cahaya Purnama Kekasih Tuhan Hasyim Asy'ari ya, pelopor atau pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau menulis buku tentang sejarahnya itu kalau saya sebelum tahun 40-an lah. Beliau menulis tentang Siratul Nurul Mubin ya, Surat Mustafa Nurul Mubin, yang terjemahkan sebagai Cahaya Purnama Kekasih Tuhan. Nah itu luar biasa. Saya sudah memilikinya tapi saya belum menggalinya lebih jauh. Tapi secara isi mirip seperti bukunya Tirmizi itu As-Sama'in Muhammadiyah ya, tentang budi pekerti. Dan di sini juga ini buku yang ini itu buku yang tidak fokus kepada sirah nabawiyah, tapi memang ada aspek-aspek kepribadian yang tadi misalkan tentang sifat karakter Rasulullah SAW. Nah yang harus kita cermati di sini ini yang terkait dengan halaman 32, yaitu orang tua Nabi masuk neraka itu. Nah di buku ini harus kita ketahui bahwa kata Az-Zafir ini baginda Nabi Muhammad SAW memiliki ayah ya Abdullah dan juga ibunya yaitu Aminah itu. Beliau kata Az-Zafir itu hidup di masa belum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Jadi masa-masa ketiadaan para nabi dan tidak ada petunjuk, sehingga ketika mereka itu karena tidak ada petunjuk, mereka itu masih mengambil tradisi atau ajaran yang dari para leluhur, dalam hal ini ajaran para Ibrahim. Dan wajar juga kalau tidak ada penabi, artinya tidak ada petunjuk, dan itu tidak di luar ranah hukum. Jadi ranah hukum apakah dia termasuk orang yang sesat atau tidak dan sebagainya. Nah kata Az-Zafir bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan yang di dalam agama yang benar dan tidak sesat, karena berada pada kondisi posisi tidak ada nabi yang masa kekosongan para petunjuk, para pemberi petunjuk kayak gitu ya. Nah yang kedua yang harus kita cermati adalah bahwa menurut beliau yang jadi masalah, yang perlu dipermasalahkan adalah posisi Abu Talib. Katanya kalau Abu Talib itu berada pada posisi Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW sudah mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, dan
Abu Talib juga mengetahui bahwa dia nabi dan membela mati-matian ya baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan juga melindungi beliau saat disibak Abu Talib yang selama 3 tahun itu. Nah dari sini beliau kemudian menyatakan bahwa sebetulnya yang kemudian yang posisi Abu Talib bin Abdul Muthalib belum pernah menyatakan keislamannya, meski berkali-kali Nabi menyampaikan, memujuk dan mendoakan. Di sini polemik itu bermula. Ayahanda Nabi Muhammad wafat sebelum kerasulan beliau, bahkan sebelum beliau lahir. Itu artinya ayahanda Nabi ahlu fatrah. Jadi ayahanda Nabi Muhammad SAW ahlu fatrah, yaitu termasuk orang-orang yang tidak dibebani dosa karena hidup di masa kekosongan wahyu dan transisi kenabian. Sehingga Nabi Muhammad SAW memanggil ayah ibu kepada pamannya. Lagi pula ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab, memanggil paman dengan sebutan ayah. Ini dihubungkan juga dengan Azar ya, paman Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Kemudian perlu diketahui bahwa ayah Nabi Ibrahim bukanlah Azar, melainkan Tarah atau Tarih. Demikian keterangan valid semua ahli dan penulis sejarah. Misalnya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, bahkan Ibnu Katsir dan ahli tafsir kredibel lainnya. Lantas siapakah Azar dalam ayat? Ia tak lain adalah paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah lazim orang-orang Arab memanggil paman dengan sebutan ayah. Nah itu ya, jadi ada kebiasaan di kalangan Arab itu memanggil ayah kepada paman juga, memanggil abi ya kayak gitu. Yang harus kita cermati adalah yang terkait dengan pernyataan beliau terkait dengan sosok Abu Talib yang dikatakan sudah berada pada masa kenabian Rasulullah SAW dan tidak menyatakan keislaman itu. Dalam beberapa buku yang sempat saya baca itu, termasuk juga di riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW karya Wirata Kusuma, disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib itu saat menemani Abu Talib dalam keadaan sebelum wafat itu, bahwa Abbas menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Talib menyatakan lewat telinganya, mungkin bisikinya tentang pernyataan yang menyatakan masuk ke agama Islam. Nah di sana. Yang kedua, bahwa Abu Talib itu adalah sosok yang membela Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang yatim pada masa-masa ketika Rasulullah SAW masa kecil ya. Dan dalam hadis kita sebutkan bahwa orang yang membela, orang yang menanggung, orang yang membantu anak yatim, maka dia nanti akan bersama di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita cermati, patut kita renungkan, masa sih baginda Nabi Muhammad SAW membiarkan Abu Talib dalam neraka. Bahkan disebutkan dalam beberapa informasi hadis itu, riwayat disebutkan bahwa beliau nanti, Abu Talib itu akan disimpan di satu neraka hanya pakai terumpahnya saja, pakai sandalnya dan kepalanya menggolak begitu. Itu menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu sayang kepada Abu Talib, sehingga ditempatkan di posisi yang paling neraka yang paling ringan katanya begitu. Tapi menurut saya sih lihat dari peran kiprah kerja dari Abu Talib terhadap Rasulullah SAW, membantu sejak kecil, membantu sampai urusan menikah, sampai kemudian pembelaannya di Si'ib Abu Talib selama 3 tahun dan sebagainya, menjadi pasang badan atas perilaku kaum musyrikin Mekah. Itu menunjukkan bahwa Abu Talib itu begitu menjadi pasang badan, itu menunjukkan bahwa beliau pasti mengimani, pasti meyakini tentang kenabian, tetapi dengan cara yang berbeda. Karena beliau menyatakan bahwa aku mengikuti tradisinya ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan kita tahu tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan agama Hanif itu, Hanafiyah itu. Jadi menurut saya masih tetap dalam tauhid, kemudian juga tidak hanya saja tidak ikrar menyatakan bahwa syahadah ya, tetapi
dibuktikan dengan pembelaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sangat pelik sekali ya untuk kita cermati, sangat pelik sekali untuk kita pahami. Tetapi saya meyakini bahwa siapapun yang membela baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti oleh Nabi Muhammad SAW akan ditolong, akan diberikan syafaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.